الظالمين يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومعقول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لسان ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمنا وذنبوك علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الوقوف علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن يغفر لهم ويرحمهم ويهديهم إلى الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah majelis salat subuh Masjid Jami Ihtiyadul Usman. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Fase yang kedua dari 3 fase hitungan Ramadan, di mana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu isqum minan nar. Sekarang kita sudah masuk pada wa awsatuhu, pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Tentunya kita memanfaatkan pada pertengahan bulan suci Ramadan 11 sampai 20. Semoga ampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampai dan turun kepada kita, keluarga kita yang tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa dan malamnya melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah, Al-Fakir pernah menyampaikan tentang keutamaan daripada sholat tarawih. Sholat tarawih dari mulai malam pertama sampai dengan malam terakhir. Ada sedikit kesalahan istilah yang perlu Al-Fakir sampaikan, bahwa sesungguhnya keutamaan ini sumbernya bukan dari hadis Nabi SAW. Karena di zaman Rasulullah belum ada tarawih. Kalaupun katanya ada tarawih, katanya baru 11 di zaman Rasulullah. Ya. Tetapi ini memang belum ada pelaksanaan tarawih secara yang dilakukan
Tetapi ini hadis mungkin bukan hadis tapi kalam maqalah bersumber dari sahabat. Namun demikian ini bisa juga kita jadikan sebagai ibrah pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan insya Allah nggak sia-sia. Bahkan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka oleh karenanya sangat-sangat kita utamakan. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya kurang tahu kemarin dari guru kita Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Ali atau guru-guru kita sebelumnya apakah ada dilakukan cara seperti ini. Saya mohon maaf, mohon izin. Ini ada penawaran dari sahabat saya Bapak Subhan untuk ada live streaming Zoom meeting. Jadi kalau yang di rumah insya Allah bisa ikut menyaksikan taklim kita pada pagi hari ini tanpa harus datang ke masjid, terutama buat yang jauh, buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang ingin ikut hadir dalam majelis subuh ini sudah difasilitasi oleh Bang Subhan. Jadi silahkan saja mengikuti, sudah ada linknya, passwordnya sudah ada. Insya Allah bisa mengikuti ini, bisa setiap hari dan seterusnya. Baik, jadi kalau ada WA yang beredar tentang keutamaan fadilah daripada sholat sunnah tarawih, itu bukan bersumber dari hadis. Ya. Di sini diawali kalimatnya yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailati kayaumin waladatu ummuhu. Jadi tidak ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya. Kalau di WA itu barangkali ada kekeliruan, perlu diklarifikasi. Kalimat yang pertama yakhrujul mu'min min zambihi fi awwali lailatin kayaumi waladatu ummuhu. Jadi malam pertama bagi mereka yang sholat tarawih itu pahalanya seperti keluarnya seorang mukmin dari dosanya pada malam pertama itu seperti keluar atau lahir dari perut ibunya. Itu malam pertama. Kita sudah lewati. Wa fil lailatis tsaniyati yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaina. Yang malam kedua itu Allah ampuni dua ibu bapaknya. Kalau kita tarawih, ya kita tarawih di malam kedua itu orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia mukmin. Ya, maksudnya ya kita sudah tahu antara mukmin dan kafir bedanya di mana. Ma bainal muslim wal kafir illa tarkis shalah. Jadi kalau keluarga kita nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya ini sudah masuk kategorinya kafir. Di dalam kitab Irsyadul Anam juga sana disebutkan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, ini sudah dicap sebagai kafir. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita meninggalkan sholat Jumat saja 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Kemarin tahun 2020 barangkali ada di antara kita yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan alasan corona. Pasti ada itu. Padahal masjid jami Ittihadul Ikhwan masih tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada alasan masjid tertutup, tidak semua masjid di Jatinegara khususnya ditutup. Al-Fakir tidak sholat di sini, Al-Fakir cari di tempat lain. Jadi tidak ada alasan tuh kalau kemarin dibilang sholat Jumat tuh nggak bisa. Ya, kalau kita ingat kemarin pernah ninggalin 3 kali berturut-turut, istighfar. Ya, karena kalau orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, munafik.
Allah catat sebagai orang munafik. Nah, makanya sholat ini jangan pernah kita tinggalkan sekalipun dalam keadaan sakit. Ibadah wajib yang nggak boleh pernah kita tinggal dan kapanpun tetap harus dilaksanakan ya sholat. Bahkan ketika perang pun orang masih diwajibkan untuk sholat. Ya, ada namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, masih tetap di. Orang sakit nggak mampu berdiri, suruh duduk. Nggak mampu duduk, silahkan berbaring. Berbaring nggak bisa. Sholat dengan bahasa isyarat. Kalau masih nggak bisa juga, sholat dalam bahasa isyarat. Terakhir, sholatin. Kenapa? Karena sudah mati, sudah dianggap mati. Makanya ada ungkapan ke masjid untuk sholat jangan nunggu tua. Udah tua baru rajin ke masjid. Nah, atau mau ke masjid nunggu diantar oleh teman-teman kita. Datanglah sendiri ke masjid, jangan nunggu diantar oleh teman-teman kita, apalagi sampai digotong. Orang yang biasa kagak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, ya, tuh biasanya kalau udah mati, dia bakal ada di depan imam tuh. Kita yang biasa sholat jadi makmum selalu di belakang imam. Tapi kalau udah mati, dia bisa jadi di depan imam. Nah, kita jangan sampai. Nah, ini Ramadan sangat kita utamakan. Banyak fadilah-fadilahnya. Banyak keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Nah, ini malam kedua. Kalau kita tarawih, tapi ingat, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kita sholat dengan penuh keimanan, yakin, ihsan, ikhlas kita melaksanakan ibadah. Jangan karena sebab yang lain. Ada orang rajin ke masjid, pengen tarawih karena ada pengen dilihat calon mertua. Ada yang pengen dipuji di tetangga, ada. Jangan sekali-kali kita punya niat terbetik, niat selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fil lailati tsaritsati yunadi malakun min tahtil arsy. Kalau kita sholat tarawih pada malam ketiga, ya, malaikat mendoakan kita di bawah arsy, memanggil. Jadi beruntunglah bagi mereka yang tetap istiqomah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kemudian selain didoakan dan dipanggil oleh malaikat, ya, istanifil amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Ya. Jadi selain kita mendapatkan doa panggilan dari malaikat di bawah arsy, kita juga apa tuh? Allah akan juga mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu tadi man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, ikhlasan, keridhaan kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa. Kemudian wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mislu qira'atit Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Orang yang salat tarawih di malam keempat itu pahalanya seperti kita membaca kitab Taurat, kita membaca kitab Injil, kita membaca kitab Zabur, dan kita membaca Al-Quran. Itu pahala. Ya. Tetapi bacaan Quran tetap kita kerjain. Ya. Namanya pahala bukan berarti terus nggak perlu kita baca Quran, bukan. Ya. Sama ketika orang bilang katanya dia mati dapat pahala mati syahid. Bukannya dia syahid, bukannya dia dalam berperang mendapatkan pahala syahid. Tapi pahalanya itu seperti pahala orang mati syahid. Sama
ini juga sholat tarawih keempat, pahalanya seperti pahala membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran tetap kita lakukan, gitu ya. Jangan dianggap bahwa udah cukup nih, udah cukup. Orang kalau nggak ada ilmunya, kadang-kadang apa yang dia dapat sekedar itu ya sekedar itu, bahkan dianggap udah cukup, udah melebihi. Kan ada orang tuh, habis pulang umroh nggak pernah sembahyang lagi. Iya, ada orang begitu, pulang umroh nggak sembahyang. Ditanya sama temennya, habis pulang umroh malah nggak ke masjid. Oh, Anda udah cukup. Ya, kemarin Anda sholat di Madinah. Kan katanya kalau orang sholat di Madinah, pahalanya 1000 kali daripada sholat di tempat kita. 1000 kali itu baru di Madinah. Belum di Mekah. Di Mekah bisa 10.000 kali pahalanya. Jadi ada udah cukup tuh katanya. Gitu bilang. Ya, itu Paul namanya, Paul. Ya, Paul. Ya, orang yang namanya Paul tuh Bang, emang nggak ada ilmunya, nggak ada akal, nggak dipakai. Tahu nggak orang Paul, Pak? Paul itu sama orang Bloon. Tahu orang Bloon? Orang Bloon nyukur, ini nyukur nih. Di situ ditulis cukur botak 5.000. Cukur botak 5.000. Cukur stik, cukur biasa, ya, atau cepak 15.000. Paham ya? Ini kalau orang Bloon nih nangkepnya beda nih. Cukur botak 5.000, cukur setik atau cepak 15.000. Dia minta cukur di setik. Udah rapi di setik. Udah rapi, bayar duitnya 50.000. Ame tukang cukur dikembaliin 30.000. Kata tukang cukur, Bang, kembalian ini kurang goceng. Kurang 5.000. Kalau kita orang pinter, ya bener, ya udah mau kasih aja buat dia tambahan, atau kalau enggak besok atau kapan ketemu sisa kembaliannya. Tapi dasar Bloon, ya orang Bloon begitu dia kata kurang 5.000, jawabnya apa? Ya udah kalau gitu yang 5.000 botakin aja deh Bang. Gitu. Iya, cukur 5.000 botak, 15.000 setik. Udah dicukur 15.000 setik, udah rapi. Karena nggak ada kembalian lagi 5.000, dia yang 5.000 botakinnya itu Bang. Jadi berapa Pak nyukur 5.000? Nyukur botak jadi 20.000. Itu rabloan namanya. Sama orang pura umroh, dia nggak sembahyang lagi, ya sama itu. Ya. Wa fil lailatil khamisati a'tahu Allah taala misla man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinati wal Masjidil Aqsa. Malam kelima, pahalanya Allah perumpamakan kita seperti sholat di Masjidil Haram. Kemudian sholat di Masjidil Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Dan yang ketiga, wal Masjidil Aqsa. Seperti kita dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa. Kita belum tentu nyampe ke sana. Tetapi pahala ini sudah Allah berikan kepada mereka yang tetap melaksanakan ibadah sholat sunnah di malam kelima. Nah, kita sudah malam ke-11. Sudah berapa banyak pahala yang kita kumpulkan. Maka inilah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah sekecil apapun waktu di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam banyak ibadah. Ya, bukan hanya ibadah sholatnya, tapi ibadah-ibadah lain juga perlu. Sedekah, ya, sedekah itu sangat baik dan ini bisa mencegah bala buat diri kita. Jadi siapa yang senang sedekah, insya Allah bala penyakit dari diri kita akan hilang. Nah, oleh karenanya, mari kita manfaatkan Ramadan pada tahun ini harus bisa lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kemudian wafil lailatis sadisati a'tahu Allah taala thawaba man tawafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Kemudian fadilah daripada sholat tarawih di malam yang ke-6 adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti kita melaksanakan tawaf, ya, bil baitil ma'mur, di
Makkah. Tawaf, pahala tawaf. Kemudian wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Kemudian juga Allah akan apa tuh? Ampunkan setiap kalimat yang kita bacakan seperti banyaknya batu-batu dan cadas. Batu-batu ada yang keras. Nah, ini perlu juga kita tetap segitu besarnya pahala yang Allah berikan pada malam yang ke-6. Kemudian wa fil lailatis sabi'ati fa ka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasruhu ala fir'auna wa Haman. Ini pahala daripada sholat tarawih malam ke-7 seperti Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ya dari kejaran Firaun dan dari kejahatan Haman. Coba kita bayangkan saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Firaun, taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Jadi begitu besar pahala yang kita kumpulkan, berbagai macam nikmat yang akhirnya Allah berikan kepada kita. Kemudian wa fil lailatis tsaminati a'tahullahu ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Kemudian pada malam ke-8, pada malam ke-8 Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah pernah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenikmatan yang begitu besar Allah juga berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama, kenikmatan ketika Allah berikan keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sudah sekian puluh tahun nikah dengan Siti Sarah. Ya, Allah belum berikan keturunan. Tetapi begitu nikah lagi kepada Siti Hajar, seorang pembantunya, baru Allah karuniakan seorang anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari situ pada akhirnya Siti Sarah juga melahirkan putra daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu besar nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim juga kita dapatkan pahalanya seperti itu. Maka sangat besar manfaatnya. Jangan bosan. Ini baru malam 11 ya, di mana Al-Fakir biasa ngisi kultum. Alhamdulillah udah pada maju itu sapnya tuh. Ya, maju. Makin ke depan sapnya. Yang di belakang makin kosong. Malam pertama gitu udah ngebayangin tuh, subhanallah. Ya, masjid terasa sempit. Masjid sempit. Ya, sampai yang di belakang aja ruku susah. Ya, rukuk susah karena beradu dengan tembok. Ya, malam pertama tuh, malam kedua, malam ketiga, malam keempat udah mulai seleksi iman itu namanya. Seleksi iman. Nah, ini malam 11 juga udah kelihatan. Ya, ampunan itu tidak turun kepada semua orang. Allah hanya memberikan ampunan kepada mereka yang masih tetap mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang sangat spesial buat kita. Saya kalau bicara di tempat lain, saya bilang di tempat saya alhamdulillah jamaah semakin penuh. Semakin kemari Ramadan, semakin dekat hari raya, semakin penuh jamaahnya. Buktinya gimana? Buktinya saking penuhnya nggak muat masjid, nggak muat musola. Mereka pada akhirnya di rumah masing-masing. Ngapain? Ya nonton. Bukan sembahyang. Kan gitu. Jamaah semakin ini. Nah, nanti marbot, kalau sudah dekat-dekat lebaran, makin bingung lagi marbot. Karena yang biasanya hadir, nggak pernah kelihatan lagi. Maka pantaslah bila seorang ulama menyatakan, bila ingin melihat orang yang beriman, ya, pengen lihat orang yang beriman, datanglah ke masjid di waktu subuh. Itu. Seorang ulama menyatakan bila ingin melihat kumpulan orang-orang beriman, datanglah di waktu subuh. Tapi kalau ingin melihat umat Islam, ya,
pengen lihat umat Islam, datanglah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Segitulah ketika sholat Id, ribuan orang hadir di setiap tempat dilaksanakannya sholat Id, baik di masjid, di lapangan, apalagi akan terlihat penuh. Tapi kalau menjelang waktu subuh, ya yang hadir bisa kita hitung dengan jari kita. Kemudian wafil lailatit tasi'ati faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ke-9 Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Di pahala malam ke-9 itu begitu besar lagi seperti pahalanya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama kita kan bedanya sedikit. Bedanya sedikit. Itu dengan Nabi bedanya sedikit. Begitu. Kita kalau Nabi sedikit berbuat dosa, kalau kita sedikit-sedikit bikin dosa. Atau Nabi sedikit-sedikit ibadah. Nabi sedikit-sedikit bersedekah. Nabi sedikit-sedikit berbuat baik. Kita sedikit ibadah, sedikit berbuat baik. Jadi cuma sedikit doang bedanya. Maka oleh karenanya bagi kita yang sholat sunnah tarawih pada malam ke-9, segitu besar pahala yang kita dapatkan seperti sholatnya, ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil asyirah yarzuquhullahu ta'ala khairiyid dunya wal akhirah. Kemudian kita sholat sunnah tarawih pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu malam 10. Itu akhir daripada awaluhu rahmah. Akhir daripada 10 yang pertama. Kemarin sudah kita lewati. Ya. Nah sekarang semalam nih. Yang semalam. Wa fil lailatil hadiyata asyrata yakhruju minad dunya kayaumi wulidat min batni ummihi. Malam ke-11 kita sholat sunnah tarawih, pahala yang kita dapatkan, fadilah yang kita dapatkan adalah kita keluar dari dunia ketika kita menghadap kepada Allah mati. Ketika kita mati, wulida min batni ummihi. Wulida min batni ummihi. Seperti kita dilahirkan dari perut ibu kita. Kalau malam pertama kita keluar, seorang mukmin keluar itu seperti dia lahir dari perut ibunya, dosanya nggak ada. Tapi kalau malam ke-11, ya malam ke-11 kita meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Ya, yang semalam tuh 11 tuh. Masih nggak kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, maka manfaatkanlah sekali lagi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sedikit lagi sampai 13. Kemudian wa fil lailatis tsaniyati asyarata jaa yaumal qiyamati wa wajhul kal qamari lailatal badri. Kalau kita tarawih di malam ke-12, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah buat untuk kita ketika pada hari kiamat wajah kita ini terang bercahaya seperti kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama. Terang muka kita, ya. Itu di malam 12. Tar malam. Kemudian wa fil lailatis tsalisata asyrata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su. Kemudian pada malam ke-13 Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dari setiap keburukan pada diri kita, ya.
Mari kita manfaatkan. Saya sampaikan sampai malam 13. Nanti malam 14 dan seterusnya kita akan sambung pada majelis Jumat insya Allah bila tidak ada halangan. Barangkali ini dari bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, ya, jadi begitu besar fadilah keistimewaan yang kita dapatkan pada malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para yang mengikuti majelis pada pagi hari ini bisa menyimak dengan baik dan insya Allah bisa kita lanjutkan tentang fadilah istimewa daripada bulan suci Ramadan pada hari Jumat yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, tetap taat dan istiqomah dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi azza wa rahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.